Film diawali dengan diperlihatkan para nelayan yang sedang asik bermain kartu di atas kapal. Mereka dikagetkan oleh temannya yang menemukan seseorang yang mereka kira telah mati terombang-ambing. Namun saat diangkat, ternyata ia masih bernafas. Dengan peralatan dan kemampuan medis seadanya, seorang nelayan bernama Carlo mencoba mengobati pria sekarat yang bernama Jason. Di sana ditemukan 2 luka tembak di pundaknya. Satu persatu peluru itu diangkat, namun salah satu peluru yang ia keluarkan bentuknya agak aneh. Carlo mencucinya dengan air dan menyadari dari bendanya. Akhirnya peluru itu mengeluarkan cahaya yang saat diarahkan ke dinding menunjukkan nomor rekening dan nama bank. Tak lama kemudian, Jason terbangun dari pingsannya dan sempat menyerang Carlo. Jason di sana terlihat linglung dan seperti amnesia. 2 minggu berlalu, Jason mulai pulih dari luka-lukanya, namun tidak dengan ingatannya. Dia tidak bisa mengingat latar belakang hidupnya. Secara alami, banyak hal yang bisa ia lakukan seperti membaca peta, berbicara dalam berbagai bahasa, dan sebagainya. Ia sempat marah dan frustasi, khawatir ingatannya tak akan kembali. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di pesisir. Carlo memberi Jason upah atas bantuannya selama di atas kapal yang cukup membawanya ke Sutherland, di mana alamat bank tertera dari chip kemarin. Ia pun ke sana, namun saat sampai di kota tersebut sudah tengah malam. Karena tak memiliki uang, ia pun tidur di taman. Tak lama kemudian, tiba-tiba 2 orang polisi datang menginterogasinya dan sempat berlaku kasar. Secara refleks, Jason mengeluarkan kemampuan bela dirinya dan membuat polisi itu pingsan. Saat bank buka, Jason segera ke sana untuk menanyakan nomor rekening kemarin. Jason pun diarahkan ke lantai khusus, di mana ia harus menggunakan sidik jari untuk membuktikan identitasnya. Tanpa butuh waktu lama, petugas bank membawakan simpanan Jason dari berangkas khusus dari dalam box. Jason melihat paspornya dan menyadari siapa nama aslinya yang berasal dari Paris. Namun di bagian bawah lagi dari box tersebut terdapat tumpukan uang senjata dan yang paling aneh beberapa paspor dengan foto dirinya namun dengan berbagai macam identitas. Ia semakin bingung siapa sebenarnya dirinya. Jason bergegas keluar dari bank setelah mengambil isi berangkasnya kecuali senjatanya. Keluar dari bank, Jason merasa dibuntuti oleh polisi setempat. Dengan lincah, ia berhasil menghindar dan masuk ke kedubesan Amerika yang membuat polisi Swiss tak bisa masuk. Ketika di dalam gedung sambil menunggu barisan, ia melihat seorang wanita muda yang cekcok dengan front office akibat masalah visa. Wanita itu juga mengaku akibat surat yang bermasalah. Kini ia kehabisan uang dan tidur di atas mobil. Jason yang gerak-geriknya mulai dicurigai oleh penjaga memilih untuk keluar gedung. Namun di sana ia dihentikan, dan dari sinilah refleks tubuhnya luar biasa membuktikan bahwa Jason bukan orang sembarangan. Ia pun bergegas kabur dan mengambil radio HT dari salah satu penjaga yang ia tumbangkan. Dan di sini kita akan diperlihatkan bagaimana ia menganalisis setiap kemungkinan untuk jalan keluar terbaik.
Ia pun berhasil menghindari pasukan SWAT yang mengincarnya melalui pintu atap. Namun saat berusaha naik ke atas gedung, tas yang berisikan seluruh uangnya pun terjatuh. Tanpa disadari, ia memiliki kemampuan parkur yang membuatnya dengan mudah turun ke jalan tanpa terluka. Tepat di samping gedung kedubesan, wanita tadi bernama Helena sedang kesal akibat pisahnya. Sedikit info bahwa sebelumnya Helena keluar duluan dari gedung sebelum Jason melancarkan aksinya. Makanya dia tidak tahu apa-apa soal kekacauan di dalam. Mengetahui kalau Helena butuh uang, Jason meminta bantuan untuk ia antar ke Paris pakai mobil Helena. Dan sebagai gantinya, Jason akan memberikan 150 juta rupiah plus 150 juta lagi kalau berhasil sampai di tujuan. Awalnya dia menolak, tapi karena butuh uang, akhirnya Helena pun setuju. Kita mundur dulu ke beberapa hari sebelumnya. Scene berpindah ke kantor pusat agen khusus Amerika, di mana salah satu petinggi di sana terlihat panik karena ada sebuah misi percobaan pembunuhan ke salah satu petinggi negara lain yang bernama Wombosi. Akan tetapi misi itu gagal hingga akhirnya Amerika terancam akan perang dengan negara tersebut. Ia pun segera mendatangi bawahannya yang bernama Alexander dan mengakui bahwa misi tersebut gagal. Sudah 2 minggu keberadaan agen yang ia kirim tak ditemukan. Ia pun lalu memberi peringatan agar Alexander membereskan kegagalan yang telah ia lakukan. Sementara itu, saat Jason menarik uangnya kemarin dari bank tersebut, terdapat salah satu mata-mata yang langsung melapor ke kantor pusat. Makanya kemarin dia dikejar-kejar polisi pas keluar. Tak sampai di sana, didukung tim IT yang luar biasa di mana mampu meretas ke sistem mana saja di seluruh dunia. Hal itu membuat Alexander mengetahui siapa yang membuat Jason kabur hingga akhirnya Helena ikut terseret. Beberapa agen pun dikerahkan untuk segera menghabisi nyawa Jason. Di tengah perjalanan, Jason yang berpikir keras siapa dirinya. Akhirnya ia mengungkapkan kebenarannya ke Helena soal dirinya yang terkena amnesia. Namun Helena mengira itu hanyalah guyonan semata. Sampai saat mereka singgah di rest area, Jason memperlihatkan paspor yang ia miliki dari berbagai macam negara. Ia juga mengatakan otaknya berfungsi seperti program. Ia bisa mengingat setiap detail dari hasil sekali lihat yang membuatnya semakin penasaran siapa jati dirinya sebenarnya. Keesokan paginya saat sampai di Paris, keduanya naik ke apartemen milik Jason yang tertera di dokumen identitasnya. Ia menyisiri ruangan demi ruangan, tapi tak membantu ingatannya sampai ia mencoba menghubungi nomor terakhir dari telepon rumahnya. Jason di sana terhubung ke sebuah hotel di Paris, di mana sebelum hilang ingatan ia pernah menginap. Tapi ternyata saat dicek namanya tak ditemukan. Jason kemudian mencoba menggunakan salah satu nama samaran di paspor lain yang bernama John Michael Ken. Pihak hotel kaget mendengar nama tersebut karena orang itu sudah mati 2 bulan lalu akibat tabrakan dan jasadnya berada di rumah sakit. Di saat yang bersamaan, insting Jason merasa ada yang tidak beres. Benar saja, tak lama kemudian muncul salah satu assassin yang menerobos ke apartemennya. Dengan bersenjatakan lengkap, pertarungan sengit pun terjadi. Helena kaget melihat kemampuan Jason, tapi yang lebih membuatnya shock ketika ia melihat layar dirinya menjadi buronan internasional dan ia pun sangat histeris. Demi menenangkan Helena, Jason sempat kurang fokus yang membuat musuhnya berhasil loncat bunuh diri. Sebelum polisi datang akibat suara tembakan, keduanya berhasil kabur. Namun posisi Helena sangat panik dan Jason menyuruhnya untuk menyerahkan diri ke polisi dan berkata jujur, karena kalau ia terus ikut ia akan semakin berbahaya. Tapi di sini Helena malah mengatakan bahwa ia harus mencari dalang dari semua ini, dan akhirnya mereka berdua pun kabur bersama. Dan di sini kita akan diperlihatkan betapa cerdasnya Jason. Dengan memodalkan sekali lihat dari peta, Jason sudah tahu mana rute terbaik untuk sampai ke tujuan.
Kemudian mereka masuk ke sebuah gedung parkir untuk berganti mobil. Sementara itu, kita kembali ke Womboshi yang pergi mengecek jenazah yang petinggi Amerika bilang adalah penjahat yang mencoba membunuhnya. Setelah melihatnya langsung, Womboshi yakin orang itu bukanlah orang yang mencoba membunuhnya kemarin. Hal ini jelas membuatnya semakin murka. Keesokan paginya, ia mengancam akan menyalakan api perang. Namun tiba-tiba sebuah peluru melesat membunuhnya seketika. Ternyata Alexander mengirim assassin lainnya untuk menuntaskan masalah Womboshi. Kejadian ini mengundang awak media yang membuat Ward semakin marah. Pintarnya Alexander bilang itulah Jason. Saat bersamaan, Jason berusaha menyelidiki kematian orang yang diduga dirinya di hotel bekas yang menginap. Dari hotel tersebut didapati rekaman kamera CCTV dan bukti pembayaran hotel. Setelah ditelusuri beberapa hari sebelumnya, Jason dalam penyamarannya menggunakan nama Ken sempat mendatangi perusahaan kapal sebagai klien. Pulang dari sana, Helena mendapatkan informasi yang lebih aneh, di mana di rumah jenazah terdapat nama Ken. Jadi jika Jason adalah Ken, maka jasad siapa yang pernah di sana? Maka dari itu keduanya langsung ke sana untuk mengecek. Ia pun menyuap si penjaga agar bisa masuk. Namun jasad Ken telah dipindahkan entah kemana. Jason yang sempat diusir karena terlalu banyak bertanya, akhirnya merobek buku tamu yang berada di sana, yang salah satu nama tamunya bernama Womboshi, yang kebetulan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan kapal yang ia datangi. Sedikit demi sedikit, misteri mulai terungkap. Jason langsung menuju lokasi Womboshi berada tanpa tahu kalau dia sudah mati. Sampai di sana, Jason melihat koran yang menunjukkan berita mengenai kematian Womboshi. Di artikel itu juga dikatakan Womboshi sempat berkoar-koar ke media kalau 2 minggu lalu seorang assassin berusaha membunuhnya saat di kapal. Dan ia berhasil menembakkan 2 peluru di punggung sang pembunuh sebelum ia menghilang. Dari sini Jason akhirnya sadar bahwa dia adalah seorang assassin. Akhirnya dari sana mereka kembali ke hotel di mana mereka menginap. Namun di tengah jalan, insting Jason memberitahu bahwa mereka telah ketahuan. Jason menyuruh taksinya berhenti di tengah jalan yang membuat Helena bertanya-tanya. Ia sempat tak percaya akan kemampuan Jason. Namun di tengah jalan, dari sebuah mobil yang dikendarai, Jason sadar kalau itu punya salah satu agen. Kemudian ia menemukan brosur buronan mereka berdua yang membuat Helena semakin panik. Apalagi menyadari kalau laki-laki yang ia temani lari sana sini ternyata adalah seorang mesin pembunuh. Untung saja Jason masih bisa meyakinkan Helena untuk tetap tenang dan berjanji untuk mengantarkan ke lokasi manapun ia tuju asal jangan berpisah dulu. Karena pasti dia akan dibunuh oleh assassin lainnya jika menyerahkan diri ke polisi. Di lain sisi, Ward semakin resah dengan kinerja Alexander yang belum juga berhasil menangkap Jason. Namun ia berjanji dalam waktu 24 jam ke depan akan all out untuk menangkap Jason. Para hacker pun dikerahkan semaksimal mungkin untuk mencari jejak data telepon, kredit, card milik Helena, termasuk kemana saja ia tinggal selama 15 tahun terakhir. Helena sendiri yang bingung mau di-drop di mana oleh Jason memilih untuk ke villa salah satu mantannya yang jauh dari kota. Ia pikir villa itu bakal kosong dan bisa digunakan untuk bersembunyi satu malam, yang ternyata sebaliknya. Untung saja Emon mantan Helena berbaik hati membiarkan keduanya untuk menginap. Malamnya saat orang-orang tertidur, Jason terlihat berada di kamar anak-anak Emon terjaga khawatir kalau tiba-tiba ada serangan yang membahayakan mereka. Ia juga mengatakan ke Helena berniat untuk berhenti dari semua masa lalunya dan ia menginginkan hidup yang tenang. Paginya saat sarapan, anak Emon terlihat sedih karena tidak bisa menemukan anjing peliharaannya sejak tengah malam menghilang. Jason yakin itu ulah pembunuh yang mengejarnya.
Ia pun menyuruh mereka semua untuk berlindung di basement, sedangkan dirinya dengan santai mengambil senjata. Dan ternyata ia sudah siapkan rencana lainnya. Dengan analisa yang cepat, Jason langsung tahu kalau musuhnya adalah seorang sniper. Merasa lokasi sudah ketahuan, sang sniper itu pun langsung lari, namun terlambat karena keduanya harus berpapasan di bawah bukit. Sekali lagi kecerdasan dan ketajaman insting Jason terlihat dalam eksekusi musuhnya. Kali ini merasa tak bisa lari terus sepanjang hidupnya, Jason berencana mengincar petinggi organisasi yang mengincarnya. Ia pun menyerahkan hampir seluruh uang simpanannya ke Helena dan menyuruhnya kabur ke tempat jauh karena situasi semakin berbahaya. Helena sebenarnya tak ingin pergi, namun tidak ada pilihan. Dari tas milik sang sniper tadi, Jason menemukan HP dan menelepon nomor terakhir yang tertera yang terhubung langsung ke markas pusat. Alexander terlihat panik mengingat pembunuh terbaiknya malah dihabisi oleh Jason dalam sekejap. Ia pun berusaha membujuk Jason dengan mengungkit nama Helena. Dan Jason dengan tenang mengatakan kalau Helena sudah ia bunuh. Di akhir percakapan, Jason meminta Alexander untuk bertemu dengannya di sebuah jembatan di kota Paris sore itu juga. Dan syaratnya ia harus datang sendirian, jika tidak Jason berjanji akan menghilang selamanya. Sorenya Alexander mau tak mau datang dari Amerika langsung ke lokasi. Tapi tentu ia tak mengindahkan perintah Jason. Lokasinya sudah dipenuhi dengan mata-mata, mulai dari atas, bus jalanan, gedung, dan sebagainya. Sementara itu, Jason dari lokasi tertentu memantau dari jauh dan memberitahu kalau Alex sudah melanggar perjanjian dan dia akan menghilang. Padahal pertemuan itu memang cuma akal-akalan Jason biar dia bisa tahu muka orang yang selama ini menginjaknya. Dan ia langsung memasang pelacak di mobil Alexander secara diam-diam. Pada saat semua agen lagi di jembatan dan lengah karena mengira Jason sudah menghilang, Alexander sebelum balik ke Amerika bertemu dengan agen lain yang bernama Nikki, seorang hacker yang selama ini memantau para agen yang bertugas. Di tempat persembunyian itu, beberapa agen menjaga sepanjang waktu dengan ketat. Alexander ke sana untuk menghapus segala file dan kegagalan misi Jason. Namun tak butuh waktu lama, saat matahari terbenam, Jason berhasil menyusup mengelabui agen-agen yang bertugas dengan memanipulasi alarm mobil yang berjejer. Sesampainya di atas, seluruh listrik dan telepon berhasil ia putuskan. Alexander semakin panik dan berusaha mengecek ke arah pintu. Dan disitulah Jason akhirnya muncul. Disinilah momen dimana Jason berusaha mencari jati dirinya di organisasi manakah dia bekerja selama ini. Apa yang terjadi saat malam sebelum ingatannya hilang sampai kenapa ia bisa hilang ingatan. Alexander marah karena mengira Jason cuma pura-pura amnesia sambil menjawab semua pertanyaannya. Jason sedikit demi sedikit mulai mengingat kejadian malam di mana ia bertugas sebagai agen dari bagian khusus dari CIA bernama Redstone. Dan ia ditugaskan untuk membunuh Wobosi. Ia diutus oleh Alexander untuk membuat pembunuhan Wobosi seperti akibat konflik internal. Jason sudah menyusun rencana yang sangat matang, mulai dari menyelinap di kapal yang akan digunakan Wobosi. Selama beberapa hari sampai saat hari eksekusi tiba, akhirnya Jason mengingat kenapa ia gagal membunuh Wobosi. Di akhir percakapan, Jason meminta untuk jangan berani mengusik hidupnya lagi. Namun percakapan itu terhenti akibat para agen lain yang mulai sadar ada yang tidak beres. Satu persatu musuh berhasil ditumbangkan dan Jason berhasil kabur. Namun saat jalan keluar, ada satu agen lagi yang siap membunuhnya. Tapi ternyata saat keluar dari mobil, ia bukan mengincar Jason, malah membunuh Alexander.
Ternyata ia adalah Ward, otak di balik serangan ini. Hal itu dikarenakan karena kasus Jason yang sudah berlarut-larut dan bisa membahayakan Project Redson yang ia sudah didirikan sejak lama. Sejak kematian Alexander, akhirnya tidak ada lagi agen yang diutus untuk membunuh Jason. Waktu pun berlalu. Di sebuah kota kecil di pinggir pantai, terlihat Helena kini memiliki sahabat dan penyewaan kendaraan bagi para turis. Jason beberapa bulan kemudian datang menjenguknya. Keduanya akhirnya bisa kembali memulai hidup baru. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.